Kreator Bulukumba selalu memberikan video terbaru, video terupdate buat kalian semua. Apa kabar semuanya? Semoga sehat ya. Oke bosku, dimanapun saja berada, terima kasih banyak buat dukungan kalian. Tanpa kalian channel ini bukanlah apa-apa bosku ya. Dan yang baru menemukan channel saya silahkan dibantu like, share, dan juga di subscribe ya. Dan ya, jawaban tegas dari kuasa hukum Pene Alberti soal perdamaian yang ditawarkan pihak Akas bosku ya. Dan laporan Undang-Undang ITE di podcast Kuya Kuya sudah dilimpahkan ke Polres Jakarta Timur ya. Oke, kita lihat videonya ya. Kalau ada yang tersinggung, ya berarti Anda tidak buat yang baik. Karena tujuan kita menyampaikan itu baik, supaya jangan ada yang tersesat lagi dalam ranah hubungan seperti itu lagi. Ya kalau Anda tersinggung, ya saya nggak merasa melukai. Yang saya sampaikan niat saya baik. Kalau Anda tidak baik sampai di kuping Anda, berarti yang Anda buat tidak baik. Selesai dong. Ya tegas sekali bos. All about professional. Ya. Jadi lihat aja setelah ini nanti. Ya. Betul Bang. Perkara Feni ini akan banyak sekali wanita Indonesia yang akan lebih pintar. Ya. Semoga Bang ya, banyak wanita yang akan pintar ya. Korban pernikahan tidak jelas kepada wanita Indonesia, terutama oleh pria-pria asing. Mungkin pria-pria lokal juga. Jadi tujuan kita apa? Ya, melindungi hak asasi perempuan. Walaupun saya kan nggak melindungi guys ya. Saya nggak harus dari Komnas Anak dan Perempuan untuk melindungi hak asasi perempuan. Saya sebagai praktisi hukum juga boleh juga melindungi hak asasi wanita yang datang kepada saya kan. Ya tentulah Bang, tentu pastilah. Boleh lah Bang. Luas. Kalau ada yang bilang salah, praktisi hukum ya. Suruh datang ketemu saya, biar saya jelaskan ya. Pakai bahasa betul Bang, betul. Itu aja. Ini dengan biasanya menambah tim kuasa hukum saudara saya. Biasa aja kata Pak Daren kan mau 600, mau 6. Tidak gentar Bang ya, tidak gentar ya. Terakhir Kak Feni, Akas kan tetap pengen perdamaian, apakah masih mau? Mau apa nih? Laut wajah ini lihat guys. Udah telat kali ya, nasi udah jadi bubur. Oh nasi sudah jadi bubur. Sekarang berdamai juga tujuannya mau kemana? Iya. Kan gitu. Kalau mau berdamai, jadi kan gini bro, kita berpikir aja, secara logika aja ya. Jadi jangan, istilahnya dalam pergaulan jangan lu mau dicubit, lu nggak mau dicubit. Kalau lu mau berdamai dari awal, lu nggak akan ngamen podcast keliling. Kalau lu mau berdamai, lu nggak akan buat hal-hal yang lu buat sekarang. Sampai hari akhir lu tampil di depan TV kan. Tambah-tambah. Apalah seperti itu aja. Jadi kalau lu udah buat semua, karena lu mau berdamai, apa yang mau didamaikan? Ini klien saya, dinikahin siri, dikasih anak 2, ditinggalkan begitu saja, dan dia sekarang sudah nikah sama perempuan lain, kan gue bilang, saya pulangin lagi gitu. Dia sudah nikah lagi sama perempuan lain. Apa yang dia mau berdamai? Tujuan damai dia apa? Anak Bang. Ya, anak ya. Oke ya, kita stop sejenak bosku ya. Di sini kuasa hukum dari Feni Alberti, Darem mengatakan, jadi tujuannya buat apa berdamai? Ya, begitu. Jika niatnya ingin berdamai dari awal, si Akas ini tidak akan datang ke podcast dan menebar berita-berita hoax mengenai anaknya dan juga Feni Alberti. Begitu bosku ya. Dan Akasnya sendiri pun sudah punya istri. Jadi buat apa berdamai? Ya betul kata Feni Alberti dan juga Sri Daren, kuasa hukum dari Feni Alberti, ya sekarang memang tidak ada gunanya untuk berdamai karena laporan dari Feni Alberti sudah diproses ya. Dan sebentar lagi akan masuk di persidangan. Kita lihat raut muka dari Feni Alberti ketika ditanyai bagaimana tanggapannya ketika Akas meminta damai sama Feni Alberti ya. Dan raut muka Feni Alberti di sini menunjukkan
tidak senang lah. Berarti Feni Alberti di sini sudah tidak ada kata damai lagi dan akan melanjutkan masalah tersebut ke proses hukum gitu bosku ya, dan hukum nantinya yang akan menyelesaikan segalanya guys. Oke kita lanjut ya. Anak dia mau tsunami 5 kali lagi pun tetap itu anak dia, nggak ada yang bisa berubah. Nah sekarang anaknya mau ke dia nggak, kan gitu aja judulnya. Kalau suatu saat nanti anaknya besar, layak nggak bapak itu untuk memangku dia, untuk menggendong dia? Biar Oh nanti iya anak itu betul yang betul. tentukan dengan perilaku Mantap. dia sekarang. Itu bro, anak lebih menjejak daripada tato. Nggak usah dia buat ini juga nggak akan kemana-mana itu anak. Dia mau nikah lagi pun, dia mau melahirkan lagi anak, tetap itu mah anak dia, nggak akan bisa diganti. Nggak ada mantan anak, nggak usah takut-takut banget. Tinggal nanti biar alam aja membuktikan, fakta aja membuktikan impresi dia itu seperti apa, layak, biar Betul anak-anaknya sekali, yang betul sekali. memutuskan. Gue juga nggak pernah dengar dia ngeracunin bapaknya kok sama anak-anaknya. Biar aja anak-anak itu yang memutuskan, pantas nggak itu menjadi ayah kan gitu. Kalau hanya sosok lelaki yang butuh di samping aja, itu bukan ayah. Ayah itu bukan yang membagi benih saja, bro. Banyak fase yang harus dia buat untuk menjadi ayah. Bilang, mungkin dia kurang paham apa arti ayah. Ya, ajarin dia. Tapi benar nggak sih kalau kemarin Akas bilang masih menafkahi masing-masing? Oh, Dia mungkin duit dia kurang segitu paham apa arti ayah guys. dikasih untuk anak. Mama makan apa? Nanti kalau tiba-tiba dia istilahnya oke, dia bisa cari duit sendiri ya. Tiba-tiba dia, andai kata dia seorang perempuan yang tidak bisa cari duit, dia harus menikah untuk melanjut hidupnya. Tiba-tiba laki yang datang itu blok itu anak, nggak boleh ketemu sama apa bapaknya, gimana? Lu pikir, makanya jangan terlalu pinter Ya bicara harus saya nafkain. ngasih Anak lu nafkain makan dulu, anaknya apa duluan guys kenal ya. anak apa duluan kenal sama mama? Nggak ada mama, apa itu lahir tuh anak dua. Jangan bilang ayah, heboh kali ayahnya. Tidak, kan bilang, dia bicara konteks dia berbagi bibit. Saya bicara, ayah itu banyak fase. Oh, Tidak hanya 4 huruf dan tidak hanya satu kata. Terlalu banyak menggandeng orang pun sesat di ujungnya. Paham kan? oh, ayah itu tidak sekedar 4 huruf dan satu kata guys ya. Saya sependapat dengan Sri Daren. Arti dari ayah itu banyak sekali dan ya bagi saya ayah itu adalah pemegang tanggung jawab yang besar sekali, artinya apa yang dikatakan Sri Daren di sini jika anak itu akan tetap jadi anaknya dan walaupun Veni Alberti sudah menikah dan melahirkan dari suami barunya, maka anak yang dulunya bersama Akas itu akan tetap jadi anaknya. Dan ya betul sekali tidak ada yang namanya bekas anak bosku ya. Cuma yang adanya bekas istri gitu. Jadi kita harus pintar-pintar memahami ini dan memang eh, apa ya, tanggung jawab dari seorang ayah itu memang sangat besar dan harus memikul semua beban yang ada dalam rumah tangga tersebut ya. Ya untuk Benny Alberti orangnya pintar cari cuan lah ya. Jadi soal nafkah ya bisalah menafkahi anaknya sendiri guys. Lebih lucunya lagi di sini Akas ingin meminta maaf tapi sudah terlambat ya. Itu bosku ya. Oke, silahkan teman-teman beri komentarnya. Video saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.